Baik, terima kasih. Selamat bergabung Bu Fatma. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, beliau adalah Ibu Dr. Fatma Widyastuti. Rumah beliau di Sukoharjo. Alamat kantor beliau di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jabatan beliau sebagai Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat kantor tentunya di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Jalan Temu Giring, Banyumanik, Kota Semarang. Untuk eh, kali ini materi akan diampu oleh beliau, Ibu Dr. Fatma Widyastuti. Terima kasih. Kian untuk perkenalan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Fatma Widyastuti. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yus. Ya Bu, Mas Aldonya mana ini? ini Apa ada di nggak sebelah. punyanya Mas Oh, saya Aldo? di sini. Halo. Itulah karena Zoom-nya Oke, harus mohon ganti maaf ganti. ini agak lambat karena baru Iya Bu. selesai ya untuk ujian. Oke, terima kasih kepada teman-teman panitia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Tia, Mas Yusuf dan Mas Aldo yang saya hormati, kemudian teman-teman para peserta latsar yang saya banggakan, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana kesempatan yang hari ini ya, kita bisa melaksanakan kegiatan apa ini? Kegiatannya coaching ya, coaching sama Eh, Gus pembimbingan RA ya, yang harusnya kemarin tapi saya tidak diberitahu, mestinya hafal tak, cuman biasanya ada pemberitahuan ya. Kemarin kenapa saya Mas Aldo, kenapa saya kemarin nggak dikasih tahu ya. Ya apa Kemarin nanti kita bablas aja ya. maaf. Jadi satu. Oke. Kemudian salam serta selawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Teman-teman sekalian, kita untuk siang hari ini ya, untuk materi agenda 1, 2, dan 3 yang kemarin sudah penjenengan dapatkan, untuk kita mungkin sekilas mereview ya, karena materi-materi itu sudah kita dapatkan ya, kita dapatkan. Kemudian nanti kita akan fokus ke penyusunan ya, penyusunan rancangan aktualisasi. Tetapi untuk penyusunan era itu dasarnya memang dari agenda 1, 2, dan 3. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya. Itu nggih, nanti kita mereview saja sekilas. Oke. Untuk lembar kerja 5 sudah dikerjakan nggih? LK5. Oke, nanti saya bisa sudah. dilihat nggih dari tugas-tugas penjenengan yang ada di lembar kerja atau LK5. Dasarnya dari situ. Kemudian jangan lupa untuk ada ini berarti hari kemarin hari ke-11 ini ke-12 ya. Ini hari keberapa? Hari ke-12 Bu. ke-12 ya, hari ke-12. Nggih. Berarti mulai besok ya, mulai besok berarti kan hari ke-13. Oke, hari ke-13 itu jenengan nanti sudah akan mulai memasuki atau mulai kegiatan penyusunan RA.
mulai menyusun RA-nya. Nah, kemudian setiap hari dari mulai hari ke-13 menjenengan nanti ada lembar kerja yang harus menjenengan kerjakan. Oke, hari ke-13 nanti di situ ada LK hari ke-13, LK hari ke-14, 15, 16 dan seterusnya sampai hari ke berapa itu? Ke-19 ya. Nah, itu ada lembar kerjanya yang penjenengan masing-masing harus kerjakan dan diupload hari itu juga ke PLC. Ya, misalnya LK hari ke-13 untuk besok pagi, itu nanti setelah penjenengan selesai mengerjakan, penjenengan langsung upload LK itu hari itu juga, ya, maksimal jam 21. Nah, LK-LK itu mendasari penjenengan menyusun RA, menyusun rancangan aktualisasi. Ya, gitu ya. Jadi harus penjenengan kerjakan. Kemudian dasar yang lain adalah lembar kerja 5 yang kemarin penjenengan kerjakan di hari ke-12. Ya, itu juga mendasari nanti penjenengan menyusun RA karena di sana penjenengan sudah mulai menentukan core issue, ya, core issue. Kemudian juga sudah yang semula itu jenengan sudah identifikasi, ya, identifikasi kemudian sampai ke core issue. Nah, itu sebagai dasarnya di sana. Itu nggih. Nah, untuk mungkin mengingat lagi, nggih, untuk kita mengingatnya lagi, mereview lagi, monggo siapa yang mau menyampaikan, nggih, kaitannya dengan materi agenda 1. Apa saja yang sudah penjenengan lakukan di kegiatan atau dari materi-materi agenda 1. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu Nggih, monggo Mbak siapa ini? Mbak Tiara. Tiara. Nggih. Biar kenal penjenengan, perkenalkan diri dulu dari mana? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Fatma. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari Asmara, biasanya dipanggil Tiara. Saya dari Parakan Temanggung, Jawa Tengah, tetapi ditempatkan di Mandua Wonosobo, Ibu. Monggo. Jadi di agenda 1 ini kami mempelajari materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di agenda 1 ini kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video mengenai visualisasi bangsa Indonesia yang menunjukkan bahwa kita sebagai ASN harus memiliki wawasan kebangsaan, bahwa Indonesia ini terdiri dari negara yang majemuk atau multikultural dari berbagai macam kebudayaan, mulai dari sosial, budaya, agama, bahasa hingga sukunya. Tetapi yang perbedaan itu tidak menjadi penghalang atau hambatan bagi kami untuk mewujudkan persatuan. Perbedaan yang ada justru menjadi motivasi kami untuk saling menghargai, saling bertoleransi sehingga tercipta integrasi sosial. Lalu kami juga belajar mengenai nilai-nilai bela negara di mana kami dituntut untuk memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Di agenda 1 ini kami juga diberikan tugas untuk setiap harinya membuat learning journal dan juga review materi. Di agenda 1 kami bersama Widya Iswara, Pak Mustafirin, Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Tiara. Sami-sami Bu. Jadi di agenda 1, jadi kaitan dengan wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, kaitannya. Jadi kalau kita menyadari, jadi wawasan kebangsaan itu apa sih? Potret diri, potret diri kita itu siapa? Kita sebagai bangsa Indonesia bagian dari bangsa Indonesia yang tentu berbeda-beda. Jadi kita pada dasarnya itu harus memahami bahwa kita itu berbeda, menyadari bahwa kita itu berbeda. Nah, justru dari berbeda itu menjadi hasanah, menjadi suatu suatu apa istilahnya bervariasi, beraneka ragam, ya, istilahnya kondisi kita
berbagai suku, berbagai agama, berbagai macam ras, golongan dan lain sebagainya. Ya, justru dari beragam itu kita menjadi kuat ya karena apa? Saling melengkapi gitu. Kita tidak bisa apa ya merasa bahwa diri kita itu paling paling bagus, paling baik ya, paling benar. Jadi kita harus saling melengkapi. Kita harus menyadari itu. Dan tentu saja kita bisa beradaptasi walaupun kita di tempat yang berbeda, ya, suku dengan suku berbeda, teman yang berbeda, tapi kita tetap harus bisa beradaptasi, gitu ya. Jadi, nah dengan kita berbeda-beda itu tetap kita menjadi kewajiban kita bahwa kita harus membela negara kan gitu kan. Ya, jadi mau tidak mau ya karena kita bagian dari rakyat Indonesia maka kita juga harus siap selalu membela negara. Gitu, okay. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan, monggo silahkan untuk ada satu. Silahkan untuk agenda satu. Satu lagi. Dari siapa? Saya Bu, Monggo, Mas. Siapa ini? Ulul Mas Ulul. Dari mana, Mas? dari Banyumas Bu, Oh, tempatnya di KUA Jatilawang. oke. Monggo. Menambahkan sedikit ya Bu, ini juga Ya. masih sama dengan Bapak Widyaswara Pak Mustafirin. Ini selain memaparkan tentang bela negara, sikap atau perilaku bela negara, beliau juga sekaligus menyampaikan tentang teknik-teknik analisis isu kontemporer, mulai dari APKL, kemudian disaring lewat USG, dan juga teknik mencari masalah dengan fishbone atau tulang ikan. Ya. Itu aja sih Bu. Oke. Jadi di agenda 1, jadi penjenengan juga sudah melakukan atau melaksanakan identifikasi isu, identifikasi isu, kemudian isu-isu yang sudah teridentifikasi itu penjenengan analisis, penjenengan saring, ya kan, penjenengan saring mana yang menjadi prioritas ya isu-isu itu, ya. Jadi menggunakan tapisan APKL, OSG dan juga sekaligus fishbone, ya. Oke, terima kasih Mas Ulul. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk agenda 2. Ya, agenda 2. Nah, monggo siapa yang mau menyampaikan untuk agenda 2 apa saja ya materi-materi yang ada di agenda 2? Saya izin menyampaikan. Monggo, siapa? Ya, perkenalkan saya Sangger Pawastira Gitaningrum. Saya juga asalnya dari Sukoharjo, Ibu. Oh ya. Nggih. Sukoharjonya mana, Mbak? Saya Begajah. Oh, Begajah. Nggih, Ibu pundi? Saya Jawa Baru. Oh, Jawa Baru. Nggih. Nah, saya ditempatkan di MTS Negeri 4 Klaten, Ibu. Oh ya. Nggih. Dan untuk agenda yang kedua adalah Widya Iswaranya bersama Bapak Mutadi yang menjelaskan atau memaparkan materi mengenai ASN Core berakhlak. Jadi berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi kita sebagai ASN harus bisa menerapkan berakhlak ini tadi dalam menjalankan tupoksi atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Misal saya di sekolah, jadi bagaimana saya menerapkan berakhlak ini kepada murid-murid saya dan juga kepada rekan kerja yang lain. Kita juga diberikan tugas ada learning journal dan terakhir itu untuk membuat PPT, membuat salah satu dari berakhlak ini tadi hal-hal yang kita lakukan dan juga mencari afirmasi, membuat afirmasi diri sendiri agar bisa melakukan atau menerapkan berakhlak ini setiap harinya seperti itu, Ibu. Di MTSN 4 sebagai apa, Mbak? Guru Bahasa Indonesia. Oh, guru Bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Makasih ya Mbak Sanggar ya. Panggilannya apa Mbak Sanggar? Oke. Iya, Sanggar. Terima kasih. Mungkin ada yang masih mau menambahkan untuk agenda 2, silahkan. Saya mau menambahkan Ibu. Monggo, Mbak siapa ini? Saya Rahmat dari MTS N3 Pati sebagai guru BK. Oke, monggo Mbak Rahmat. Kalau di agenda 2 juga kami diminta untuk membuat role model Ibu, dan kebetulan kelompok kami mengangkatnya itu B.J. Habibie seperti itu, dan menunjukkan tindakan-tindakan beliau yang sesuai dengan core values berakhlak.
Nggih. Terima kasih Mbak Rahma. Guru BK nggih tadi nggih. Iya, Bu. Nggih. Tetangganya Pak Teddy berarti ya. Nggih, terima kasih Mbak Rahma. Nggih. Itu nggih, Mas dan Mbak. Jadi untuk agenda 2, jadi agenda 2 ini kaitannya dengan agenda 1 itu apa? Ya, jadi ada kaitannya bahwa pada saat kita membela negara ini tentu saja dalam koridor apa tugas-tugas kita, ya, tugas penjenengan masing-masing di instansi masing-masing ya, dengan tusi penjenengan masing-masing. Nah itu, jadi membela negaranya itu memang ya sesuai dengan tugas kita, ya sesuai dengan kemampuan atau kompetensi kita itu. Nah, untuk itu karena kita ini sebagai ASN di lingkup Kementerian Agama, maka di sana ada nilai-nilai dasar ASN di Kementerian Agama yang berakhlak, ya. Jadi memang kita dalam koridor yang tentu saja sesuai dengan nilai-nilai dasar yang berakhlak. Nah, berarti apa saja? Ya, pada saat kita ada permasalahan, ya, ada isu-isu, di mana isu-isu atau permasalahan ini yang muncul di sekitar kita, tentu kita harus segera tanggap, ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan atau menjadi garda terdepan karena kita sebagai ASN untuk apa? Untuk ikut mencari solusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, itu kaitannya seperti itu. Nah, tentu saja sesuai dengan koridor kita, ya, sebagai seorang ASN di Kementerian Agama di instansi masing-masing. Nah, kemudian tugas kita adalah apa namanya menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan koridor tadi, nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Maka penyelesaian isu-isu itu harus disesuaikan gitu. Jadi disesuaikan, dibahas, ya dikaji sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Maka di agenda 2 itu kan ada tugas, ya, ada tugas kaitannya dengan membahas isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Oke, gitu nggih. Jadi ada kesesuaiannya. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Monggo sekarang yang selanjutnya untuk materi agenda 3. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Saya Ibu Ririn Ismawati. Oke, monggo Mbak Ririn. Dari mana? Ya baik. Perkenalkan sebelumnya saya Ririn Ismawati yang bertugas di KUA Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Ibu, sebagai penyuluh agama. Oke, monggo Mbak. Ya, baik, langsung saja untuk di agenda 3 itu untuk Widya Iswaranya diampu oleh Ibu Katamwati Ningsih. Lalu untuk hal-hal yang dipelajari itu mengenai peran dan kedudukan ASN, di mana untuk keterkaitannya sendiri mengenai peran dan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempelajari tentang manajemen ASN, yaitu mengenai pengelolaan ASN dan juga smart ASN yang kaitannya dengan literasi digital. Kemudian untuk tugas-tugas yang diberikan itu ada tugas individu, yaitu pembuatan video learning journal, kemudian tugas individu juga pembuatan video mengenai aku dan instansiku yang dikaitkan dengan peran untuk mendukung terciptanya smart governance. Selain itu juga diberikan tugas untuk membuat isu aktualisasi, mohon maaf, isu aktual yang dikaitkan dengan manajemen ASN dan juga smart ASN, baik itu tugas individu ataupun kelompok. Terima kasih Mbak Ririn. Iya, sama-sama Ibu. Monggo. Ada satu lagi yang mau menambahkan untuk agenda 3. Materi-materi yang ada di agenda 3. Silakan. Monggo, siapa? Izin Bu. Oke, Mas siapa ini? Oke, Ulin Nuha Bu. Ya. Dari Demak dan kebetulan penempatan di KUA Musuk, Kabupaten Boyolali Bu. Oke. Monggo. Pada agenda 3 yang disampaikan oleh Bu Katamwati yaitu tentang
manajemen ASN dan juga smart ASN, di mana manajemen ASN itu adalah konsep di mana ASN itu harus paham secara utuh mengenai peran, kedudukan, hak dan kewajiban, dan juga pengelolaan ASN. Yang selanjutnya yaitu adalah smart ASN, bahwasanya seiring perkembangan zaman, ASN itu bukan hanya bekerja sesuai dengan aturan, akan tetapi dituntut untuk terampil dalam hal digital. Nah, terus selanjutnya ada tugas, yaitu mencari isu aktual terus dikaitkan dengan manajemen ASN maupun smart ASN. Nah, mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih Mas Ulin ya. Oke. Oke, Mas dan Mbak, itu kaitannya dengan materi-materi yang ada di masing-masing agenda. Jadi keterkaitannya tadi agenda 1, kemudian agenda 2 sudah jelas, kemudian agenda 3. Setelah kita menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, kita juga menyelesaikan nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dari isu-isu yang kita angkat, itu juga harus dari kajian kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kenapa? Karena kita sebagai ASN, di mana kita sebagai ASN itu ada manajemen ASN-nya yang mengatur, tadi sudah disampaikan Mas Ulin ya sama Mbak Ririn ya kaitannya dengan materi agenda 3. Jadi kita sebagai ASN itu ada aturan-aturannya. Ada undang-undangnya mengatur kita wajib apa saja, kita punya tugas apa saja, tugas kita sebagai ASN, fungsi kita itu sebagai ASN itu untuk apa. Kemudian di dalamnya juga ada pengelolaan, ya, ada pengadaan, ada perencanaan. Jadi segala sesuatu dalam kita melaksanakan tugas itu harus direncanakan. Ya. Dan perencanaan pengelolaannya itu ada aturannya. Ya. Jadi berbeda dengan yang lain, berbeda dengan yang mungkin non ASN ya, walaupun di sana juga ada aturannya tersendiri. Tapi kita sebagai ASN tentu saja kita punya aturan-aturan undang-undang yang mengikat kita sebagai ASN. Itu yang harus kita laksanakan, itu yang harus kita yang harus kita patuhi, harus kita taati. Nah, selain ada kewajiban-kewajiban, ada tugas kita, ada fungsi kita, ya, ada bagaimana kita bekerja. Jadi bagaimana kita bekerja kaitannya dengan namanya kinerja. Kinerja kita, cara bekerja kita itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Itu juga ada hak-hak kita di sana. Jadi yang mengatur kaitannya dengan kepegawaian, istilahnya manajemen ASN itu kaitannya dengan kepegawaian kita ya sebagai ASN, yang itu mengikat kita, melekat pada pundak kita sebagai ASN ya, kaitannya dengan tugas-tugas kita. Nah, itu kita juga diberikan hak-hak itu seperti misalnya penghargaan, kemudian gaji, tunjangan, yaitu semuanya diatur ya dalam manajemen ASN. Nah, kemudian sebagai ASN itu kita tidak hanya kompeten di bidang kita saja. Ya, penjenengan misalnya ada yang sebagai penghulu, ada yang sebagai penyuluh, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dosen misalnya. Nah, itu kan sesuai bidang penjenengan. Oke, jadi sebagai ASN itu tidak hanya bekerja ya atau bertugas itu sesuai dengan kompetensi kita. Jadi di manajemen ASN itu ada kompetensi ya kan, ada karir juga ya. Nah, kita juga harus smart gitu kan. Sebagai ASN itu kita juga harus smart, tidak hanya pinter, tidak hanya cerdas. Saya percaya dan yakin jenengan itu pinter semua. Sudah sampai tahapan sekarang ini, nah, itu jenengan sudah pinter, sudah sesuai dengan bidang penjenengan masing-masing. Tetapi ya sebagai ASN itu sebagai ujung tombak terdepan ya, itu juga harus smart. Ya, dalam menghadapi situasi segala macam permasalahan itu harus smart. Artinya bisa terampil, artinya harus sangat tanggap ya, kemudian bisa beradaptasi dengan persoalan-persoalan itu, kita cepat tanggap, cepat beradaptasi. Ya, kita berani mengambil risiko ya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat. Karena ada permasalahan-permasalahan penjenengan dari isu-isu yang diidentifikasi, kemudian sampai menemukan satu core isu. Nah, itu penjenengan sudah menemukan
isu yang benar-benar sangat urgent, sangat penting, segera dicari solusinya. Kalau tidak, nah dampaknya apa? Nah, gitu kan. Nah, itu cepat harus segera diselesaikan. Nah, itu. Jadi kita harus smartnya di situ. Nah, karena sekarang itu zamannya adalah media digital, ya, katanya dengan zaman sekarang, ya, literasi digital zaman-zaman global sekarang, ya, semuanya serba digital. Nah itu, jadi kita juga harus adaptif, itu harus cepat menyesuaikan diri. Kita nggak boleh gaptek, ya, nggak boleh gumunan, misalnya kan gumunan, apa meneh itu ya, mutungan misalnya ya. Jadi semuanya harus apa namanya kita kita tanggapi dengan cepat, ya. Ya, seperti itu. Nah, di era digital ini tentu kita harus punya kemampuan berliterasi digital atau digital literate, ya, harus itu. Nah, monggo bisa disampaikan kira-kira kenapa kita harus harus digital literate atau mempunyai kemampuan untuk berliterasi digital. Kira-kira fungsinya untuk apa? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, monggo siapa ini, Mbak Tiara ya? Tiara. Nah, monggo Mbak Tiara. Iya. Kalau Kalau menurut saya, kenapa kita harus dituntut untuk bisa literasi digital, terutama tugas saya sebagai seorang guru di sini, karena tidak dapat dipungkiri, perkembangan zaman itu sudah maju dengan sangat pesat, sudah banyak inovasi-inovasi di dalam teknologi, apalagi di dalam teknologi pembelajaran. Sekarang muridnya saja sudah pada melek digital dan canggih-canggih semua. Ketika saya tidak bisa menyesuaikan dengan kultur atau kebiasaan yang saat ini murid sedang berkembang, maka ada potensi bahwa saya akan ditinggalkan murid. Entah mulai dari media pembelajaran saya yang kurang interaktif, media pembelajaran yang membosankan, yang mana mereka lebih senang dengan dunia mereka, dengan digitalnya mereka saat ini. Ketika saya tidak bisa beradaptasi, ya konsekuensinya maka saya akan kehilangan murid, saya akan ditinggalkan oleh murid saya di dalam eksistensi pendidikan atau di dalam proses pembelajaran itu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Oke, jadi itu karena kondisi sekarang ya, karena zaman kondisi global lah ya, zaman global, kemudian juga di mana-mana itu sudah melek digital, sudah digital literate tadi ya, sudah semua orang, hampir semua orang, bahkan anak-anak itu istilahnya berkaitan ya, segala kegiatannya itu berkaitan dengan media digital gitu, sudah nggak asing lagi gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dengan bermedia digital itu mempercepat ya tugas-tugas kita. Jadi akan sangat membantu tugas-tugas kita. Ya, jadi jangkauannya itu juga semakin luas, ya, semakin cepat. Nah, ingat bahwa fungsi kita sebagai ASN itu untuk apa? Fungsi kita sebagai seorang ASN itu apa? Fungsi sebagai ASN. pelayan publik, Bu. Nah, sebagai pelayan publik. Pelayan. Oke. Jadi kita tuh melayani, ya, pelayan publik. Kalau bahasa Inggrisnya itu civil servant, ya, pelayan publik. Nah, jadi tugas kita melayani. Nah, dalam pelayanan ini dengan adanya media digital itu diharapkan pelayanan kita itu cepat, ya kan, kemudian mudah, nah, kemudian jangkauannya luas. Nah, itu kenapa ya kita mau tidak mau kita juga harus juga juga selalu mengikuti ya, selalu upgrade kondisi zaman ya. Kalau sekarang itu di zamannya bermedia digitalnya, kita juga harus mau tidak mau itu harus juga istilahnya ya selalu mengikuti perubahan ya, lalu meliputi perubahan, jangan sampai gaptek ya. Kita mau nggak mau ya memang harus belajar. Saya sendiri pun juga terus-menerus itu belajar, ada info-info baru kaitannya dengan media digital, kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru. Ini banyak banget ya.
banyak banget dan terus selalu berkembang. Jadi kita harus selalu terus mengikuti. Untuk apa ya itu? Untuk membantu tugas-tugas kita, mempermudah, memperlancar dan sebagainya. Itu nggih. Nah, satu lagi, kenapa kita harus smart tadi? Nah, harus tidak hanya pintar atau cerdas, tapi kita terampil, ya kita apa istilahnya tidak hanya cerdas atau pinter. Jadi kalau secara teorinya, jadi kita harus seimbang ya, menyeimbangkan antara otak kiri dengan otak kanan. Ya. Kalau otak kiri itu kaitannya dengan apa? Otak kiri itu kaitannya dengan apa? Kalau Olah daya ingat, Bu, kotak kiri. otak kiri daya ingat, apalagi kalau otak kanan Pemikiran, pemikiran. pemikiran, kalau otak kanan seni, Bu. Seni. Iya. Oke. Ya, berkaitan dengan itu ya. Jadi otak kiri itu berkaitan dengan intelektual, dengan kecerdasan, dengan berpikir kritis. Ya, itu lebih ke otak kiri, logis matematis, ya, logika, itu otak kiri. Ya, kalau otak kanan itu biasanya keterampilan, ya, seni boleh, kaitannya dengan eh, mampu atau bisa mengambil risiko. Jadi tidak takut mengambil risiko, banyak ide. Jadi ide-ide yang out of the box, ya out of the box itu di otak kanan. Jadi kalau di otak kiri itu kritis, berpikir kritis, kalau otak kanan berpikir kreatif. Nah, itu bedanya. Ya, jadi otak kiri kaitannya dengan intelektual, dengan kecerdasan tadi. Maka selain kita cerdas, ya, sesuai dengan kompetensi kita, bidang kita, kita juga harus kreatif, ya, harus punya banyak ide, ya. Jadi punya banyak pemikiran. Jadi tidak hanya berpikir sesuatu itu dari satu sudut pandang saklek ya, tapi bisa berpikir dari berbagai sudut pandang. Begitu juga dalam mencari solusi atau pemecahan suatu permasalahan, penyelesaian suatu permasalahan. Jadi kita harus memandangnya itu dari berbagai sudut pandang. Itu tidak hanya satu sudut pandang aja. Sudah mentok sudah selesai, nggak bisa lagi yang lainnya. Nah, kalau dari sisi seseorang yang smart itu bisa mencari celah-celahnya, bisa mencari ide-ide yang lain, yang lebih baik, yang lebih bervariasi. Dan cepat tanggap ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu nggih kenapa kita harus smart. Kemudian untuk kaitannya dengan literasi digital ya itu ada pilar-pilarnya ya kan. Nah, apa saja tuh pilar-pilarnya? Monggo siapa yang mau menyampaikan? Yang lain nggih yang belum menyampaikan di sini. Bu, izin Bu. Siapa ini? Mas siapa? Kulo Nur Rahman Putra Bu. Nur Rahman Putra. Monggo. Dari Surakarta. Dari mana? Mohon izin Ibu. Dari Surakarta. Dari mana Mas? Surakartanya? Mohon izin. Surakartanya Jebres, Kecamatan Jebres. Oh ya. Dan bertugas di Solo juga Ibu. Di KUA Kecamatan Jebres sebagai penghulu. Monggo Mas. Ngapunten niki kalau lanjut, di Smart ASN itu kan mengenai tentang literasi digital, dan di sini kita sudah belajar ada 4 pilar Ibu. Yang pertama digital skills, yaitu tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat digital. Kemudian yang kedua digital culture, yang artinya sikap dan kebiasaan berinteraksi di ruang digital khususnya. Kemudian yang ketiga digital ethics atau etika penggunaan digital. Dan yang terakhir yaitu digital safety atau security, yaitu melindungi data pribadi. Perkataan Ibu. Terima kasih Mas Nur Rahman. Panggilannya siapa? Nur, Mas Nur. Terima kasih. Ya, itu Mas dan Mbak. Jadi rangkaian dari
kegiatan kita atau materi kita dari agenda 1 sampai agenda 3 itu sebenarnya itu berkaitan, saling berkaitan. Ya. Semakin tajam kita mengasah, menganalisis ya sebuah isu, kemudian mencari penyelesaian dari permasalahan itu. Ya. Nah, sesuai koridor kita sebagai ASN kan gitu. Oke, nah sekarang untuk tugas-tugas mungkin sudah penjelasan laksanakan kemarin ya. Nah, sekarang tugas penjelasan selanjutnya adalah menyusun rancangan ya, rancangan aktualisasi di mana rancangan aktualisasi ini adalah nanti sebagai pelaksanaan dari penyelesaian dari isu yang penjenengan angkat ya. Penjenengan kan sudah mengidentifikasi beberapa isu, kemudian menapisnya, ya, melakukan tapisan dengan APKL, kemudian USG, ya, kemudian ketemu core isu, kemudian core isu itu penjenengan analisis pakai fishbone, ya kan? Yang 4 itu ada main, ada material, ada method, ya, kemudian ada milieu atau lingkungan atau environment. Nah, dari sana, ya, nanti akan ketemu ya, bagaimana cara panjenengan nanti akan menyelesaikan permasalahan itu atau akan menyelesaikan isu ya, yang panjenengan angkat itu. Itu kan tugas panjenengan kan nanti menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau mencari solusi ya dari isu yang panjenengan angkat itu kan gitu. Nah, nanti akan panjenengan tuangkan dalam sebuah atau suatu rancangan ya yang dinamakan rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu berarti panjenengan nanti akan melaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata di mana di instansi panjenengan masing-masing. Nah, gitu nggih, sesuai dengan instansi panjenengan masing-masing. Nah, untuk rancangan nanti panjenengan akan membuat makalah, ya, menyusun makalah, ya, dan juga membuat atau menyusun paparannya, ya, untuk paparan. Jadi panjenengan membuat PPT, PowerPoint, gitu nggih. Nah, nanti panjenengan sesuaikan dengan sistematika penulisannya, ya, sistematika penulisan rancangan untuk makalah. Ya, untuk makalahnya nanti ada sistematika penulisannya. Nah, untuk PowerPoint, nah itu bebas, ya. PowerPoint-nya bebas, berapapun halamannya itu bebas, ya. Nah, tentu saja untuk PowerPoint ini isinya tentu saja yang ada di makalah karena nanti panjenengan ada namanya seminar RA atau seminar rancangan aktualisasi di mana nanti jenengan memaparkan rancangan-rancangan atau rencana-rencana apa saja yang mau panjenengan laksanakan pada saat panjenengan melakukan kegiatan pelaksanaan aktualisasi atau kegiatan habituasi. Nah, ingat Mas dan Mbak, kegiatan pelaksana aktualisasi nanti lamanya 1 bulan. Maka panjenengan dalam mencari solusi atau menyelesaikan isu permasalahan yang ada di isu itu panjenengan sesuaikan dengan waktunya. Kira-kira cara atau bagaimana cara panjenengan menyelesaikan isu itu disesuaikan waktunya 1 bulan. Oke, caranya mungkin berbagai macam. Cara panjenengan menyelesaikan permasalahan itu, tapi sesuaikan waktunya 1 bulan. Maka panjenengan harus menentukan bagaimana caranya agar sesuai dengan waktu itu. Maka itu nanti akan tertulis atau tercermin dalam rencana judul panjenengan. Oke, jadi panjenengan nanti menentukan judul, ya, judul dari makalah, di mana judul itu nanti isinya terdiri dari 1, ya, permasalahan yang ada, ya, isi dari judul itu isinya 1, permasalahan yang panjenengan angkat. Dari mana dasarnya? Dari isu, dari core isu. Ya, misalnya core isunya belum optimalnya apa, belum
terlaksananya apa, masih kurangnya apa, kan gitu toh. Itu permasalahannya. Kemudian yang kedua isinya apa? Isinya solusi atau penyelesaian masalah itu. Caranya bagaimana? Ya, belum optimalnya apa? Ya, nanti caranya bagaimana ya untuk menyelesaikan isu itu. Nanti akan tertulis di judul. Jadi kalau misalnya isu penjenengan belum optimalnya apa, nanti judulnya jadi optimalisasi, gitu misalnya. Belum meningkatnya, belum atau masih rendahnya misalnya. Masih rendahnya apa? Nah, berarti jenengan nanti judulnya ya meningkatnya atau peningkatan. Nah, seperti itu. Peningkatan apa? Ya, belum masih rendahnya apa? Masih rendahnya atau misalnya belum optimalnya penggunaan media sosial. Ya, belum optimalnya penggunaan media sosial. Layanan pernikahan misalnya. Nah, nanti di judulnya jadi optimalisasi ya, optimalisasi layanan pernikahan kan gitu. Itu jadi judul, jadi permasalahan dari permasalahan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya, itu solusinya apa? Solusinya bagaimana? Melalui apa? Dengan apa? Nah, solusinya bagaimana caranya? Jadi melalui apa? Melalui Instagram, melalui aplikasi SIMKah, melalui apa misalnya? Aplikasi apa? Nah, seperti itu. Itu judulnya nanti. Kemudian yang ketiga, tadi satu adalah permasalahan, dua solusinya, penyelesaiannya, tiga lokus. Harus ada lokus. Ya, lokusnya di mana? Tempatnya di mana? Di KUA Tangen, di KUA Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, misalnya, kayak gitu. Harus ada. Kalau tidak ada tempatnya, nanti skopnya menjadi luas. Apakah itu se-Indonesia, apakah itu sedunia, misalnya kan gitu. Jadi tempat itu penting. Jadi itu isi dari judul ya, isi dari judulnya. Nah, jadi nanti dari core isu yang penjenengan angkat itu nanti penjenengan lihat lagi LK 5 penjenengan itu sebagai dasar nanti, karena di LK 5 itu kan penjenengan juga menuliskan kegiatan toh. Jadi kegiatan-kegiatan yang penjenengan akan laksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan yang penjenengan tulis ya. Kegiatan yang penjenengan tulis itu harus menyelesaikan permasalahan dari tapisan fishbone. Oke. Jenengan kan membuat fishbone tuh main ya, misalnya ada main, kemudian method, ya kan, kemudian material, kemudian milieu, ya kan, milieu. Nah, nanti kegiatannya harus sebagai solusi atau jawaban dari permasalahan yang ada atau tertulis dari fishbone. Jadi itu ada kaitannya. Ya, misalnya mainnya, ya kurang apa misalnya kurang apa ya penggunaan media pembelajaran tertentu oleh guru misalnya. Jadi teman-teman guru itu belum terbiasa dengan kaitannya dengan media digital. Nah, itu mungkin seperti itu mainnya ya. Terus siswanya bagaimana? Jadi siswa itu pemahaman mata pelajaran bahasa Jawa, materi aksara Jawa itu belum paham. Karena kan sulit mungkin ya, susah ya aksara Jawa itu. Nah, itu mainnya, itu harus ada di kegiatan. Berarti kegiatannya nanti apa? Ya, kegiatannya bagaimana cara agar siswa itu paham kaitannya dengan materi aksara Jawa. Itu, misalnya gitu. Siswa belum paham literasi. Literasi apa? Literasi bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kaitannya dengan literasi, ada yang mengangkat literasi bahasa itu ada. Ya, jadi literasi bahasa itu apa saja? Nanti gitu. Ya. Jadi penjelasan kaji dari situ. Literasi bahasa itu maksudnya apa? Sama dengan yang materi yang agenda 3 itu kan literasi digital. Ya kan? Literasi digital itu ada 4. Nah, digital
digital culture, digital ethics, digital safety. Nah, seperti itu. Jadi literasi bahasa, literasi macam-macam, Mbak Mas. Literasi matematika, literasi lingkungan, literasi dan lain sebagainya. Nah, itu jenengan kaji ya lebih lanjut kalau kaitan literasi. Oke. Jadi apa yang ada di Fishbone itu nanti penyelesaiannya ada di kegiatan yang penjenengan tulis. Kemudian masing-masing kegiatan itu ada langkah-langkah untuk mencapai atau melaksanakannya. Itu di tahapan kegiatan namanya. Oke, nanti di rancangan aktualisasi ada itu. Jadi ketemu jenengan dari LK5 itu ketemu kegiatan yang dilakukan. Kemudian nanti di rancangan penjenengan uraikan masing-masing kegiatan itu, minimal ada 5 kegiatan, masing-masing kegiatan itu ada langkah-langkahnya. Misalnya kegiatan 1, perencanaan. Ya, misalnya kegiatan 1 perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu langkah-langkahnya apa saja? Misalnya langkah pertama, konsultasi dengan mentor. Langkah kedua, berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan stakeholder. Ketiga, menentukan tema atau merancang desain apa, misalnya desain kegiatan. Nah, itu langkah-langkah namanya. Nah, gitu nggih. Nanti penjenengan tulis reng-reng dulu. Oke. Itu. Nah, itu nanti penjenengan buat jadi di dalam penjenengan menyusun rancangan RA itu harus sinkron ya, harus sesuai. Jadi isu yang penjenengan angkat dianalisis pakai Fishbone, kemudian diselesaikan di kegiatan ya, kegiatannya. Nah, itu kemudian nanti ada langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Ureanya seperti itu. Jadi harus sesuai. Nah, sekali lagi bagaimana caranya? Misalnya caranya belum optimalnya apa misalnya? Layanan pernikahan ya. Belum optimalnya layanan pernikahan di KUA Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Itu core isunya. Kemudian judulnya bagaimana? Optimalisasi layanan pernikahan. Nah, bagaimana solusinya? Tadi judul kan isinya 3 kan? Permasalahan, kemudian penyelesaian. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Biar layanan pernikahan di KUA itu optimal. Caranya bagaimana? Melalui media digital. Misalnya Instagram, melalui website, melalui TikTok. Nah, itu caranya. Nah, seperti itu. Nah, ingat hanya 1 bulan. Monggo. Kemudian kalau Bapak Ibu guru, nah Bapak Ibu guru itu biasanya kaitannya kalau namanya guru, ya, itu mesti kaitannya dengan pembelajaran biasanya, ya. Jadi di sana mungkin penjenengan akan berbicara dengan metode, berbicara dengan model pembelajaran, berbicara dengan pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian berbicara tentang media pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti penjenengan dengan apa caranya. Oke. Nah, mungkin di LK5 itu penjenengan juga sudah membuat rancangan judulnya. Itu nggih. Nah, itu nanti penjenengan kaji lagi kaitannya dengan penyusunan rancangan. Bu, judul saya itu kemarin belum betul ya, masih ada yang kurang, nanti masih bisa diperbaiki, masih bisa ditambahkan untuk rancangan judul itu. Nah, gitu nggih. Jadi nanti penjenengan sesuaikan saja dengan panduan. Ini saya share screen ya panduannya seperti apa. Mungkin penjenengan juga sudah ada itu di PLC. Panduan mana ya?
kurikulum berbasis cinta. Bentar, panduan ini agak kena virus ya. Ini belajar berakhlak. Kadang ada yang panduan, bentar. Bentar. Panduan ini ya. Coba ini. Karena ini kemarin kena virus. Saya boleh bantu, Bu. Oke, monggo Mas. Di-share aja di sini, share screen. Oh, ini ada, ini konsepnya. Bukan yang ini, yang panduan aja. Yang panduan do hilang. Saya tak stop share jenengan aja Mas, coba Mas. Monggo silahkan di-share di sini. Saya jelaskan sebentar. Oke, itu Mas. Agak dibesarin Mas. Oke, digeser ke isinya. Saya langsung ke lampiran aja. Lampiran saja. Ya ini Mas. Nah ini untuk rancangan rancangan aktualisasi ini covernya. Nah, nanti langsung aja seperti ini. Kemudian penjenengan tuliskan calon apa, calon penyuluh ahli pertama, calon guru ahli pertama, guru apa, kemudian judul. Nah ini juga diikuti saja untuk template-nya ini. Monggo terus Mas. Ini lembar, ini cover, kemudian lembar persetujuan juga sama, jangan lupa ditulis calonnya ya. Calon apa, judul, ini gelar, terus. Nah ini lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahannya juga penjenengan tuliskan nanti calon apa, judulnya, terus. Nah untuk daftar isi ini nanti seperti biasa penjenengan tulis halamannya jangan. Ini kan hanya contoh nanti jangan lupa untuk dituliskan halamannya. Terus. Nah ini untuk isi isi makalahnya. Nah ada latar belakang di sini, nanti diikuti saja semua yang ada di sini. Mencakup latar belakang perlunya aktualisasi, ya, kemudian penjelasan umum khusus dari regulasi dan lain sebagainya, monggo. Kemudian tujuan nanti dituliskan di sini. Kemudian manfaat, kemudian silahkan ditulis ya manfaatnya bagi stakeholder apa, organisasi, unit kerja, bagi penjenengan sebagai peserta itu apa, ruang lingkupnya, profil organisasi, nah, kemudian visi misi nilai organisasi. Kemudian deskripsi isu. Nah, di deskripsi isu ini, itu dasarnya adalah apa yang penjenengan tulis di LK5. LK5 kan penjenengan sudah menuliskan deskripsi isu tuh. Oke, nah itu nanti penjenengan copy paste saja di sini. Deskripsi isu. Ya, ingat di deskripsi isu itu, masing-masing isu itu penjenengan kaji. Ya, kemarin di dasarnya dari LK3. LK3 kan untuk yang kelompok A, misalnya tentang manajemen ASN, ya kan, membahas isu itu sesuai dengan kajian manajemen ASN. Kemudian yang kelompok B membahas isu, kajian isu dari sisi smart ASN, kan gitu toh. Nah, untuk deskripsi isu di LK5 itu dua-duanya. Kelima isu penjenengan itu penjenengan deskripsikan atau penjenengan kaji, ya, baik secara manajemen ASN maupun smart ASN atau smart ASN. Misalnya Bu, misalnya dalam satu isu itu kalau ada dua-duanya secara manajemen ASN dan smart ASN bagaimana? Ya dua-duanya dikasih gitu. Jadi satu isu itu kalau dibahas dari sisi manajemen ASN-nya bagaimana, kemudian dari sisi smart ASN-nya bagaimana. Ya, jadi kalau manajemen ASN itu kan banyak aspeknya tadi, ada perencanaan, ada tugas, ada fungsi, ada kewajiban hak,
kemudian ada pengelolaan kinerja, ada kompetensi, ada karir ya. Ya, tadi belum disinggung karir. Jadi kalau karir itu kaitannya dengan kepegawaian. Kalau kompetensi itu kaitannya dengan pribadi. Ya, jadi pengetahuan, keterampilan yang penjenengan perlukan ya secara pribadi, penjenengan kalau penjenengan tidak tidak ingin meningkatkan kompetensi ya jenengan nggak meningkat secara kompetensi penjenengan, kemampuan penjenengan. Nah, tapi kalau karir itu kaitannya dengan pekerjaan ya, kaitan dengan pekerjaan. Itu nggih, jadi deskripsi isu nanti penjenengan bahas seperti itu. Jadi isu itu kalau dikaji secara manajemen ASN itu masuk apanya? Karena banyak komponen di manajemen ASN, jenengan pilih saja masuk mana. Apakah itu pengelolaan, apakah itu perencanaan, apakah itu tugas ASN, kode etik ASN. Nah, itu jenengan tulis seperti itu. Kalau Smart ASN, ya literasi digital itu pilar-pilarnya apa? Apakah itu masuk digital skill, apakah masuk digital culture, apakah masuk digital ethics atau digital safety. Penjenengan rinci seperti itu. Jangan hanya oh isu ini Smart ASN, oh isu ini manajemen ASN. Karena banyak itu manajemen ASN yang mana? Ya, Smart ASN yang mana? Itu penjenengan tuliskan di sana di deskripsi isu ini, ya. Oke, kemudian analisis isu. Nah, untuk analisis isu itu penjenengan tulis analisis isu, kemudian APKL itu ya, analisis APKL, kemudian analisis USG. Nah, karena penjenengan sudah mengerjakan ya di tugas LK5, ya, bisa penjenengan copy paste aja. Tuh. Kemudian di 9 argumentasi terhadap core isu terpilih. Nah, ini kan kemudian penjenengan menentukan core isu terpilih. Kemudian penjenengan analisis pakai fishbone. Itu fishbone yang 4 aja ya. Yang 4 itu ada man, ada method, ada material, ada milieu ya. Itu aja ya. Kemarin ada yang 6, nggak usah. 4 saja semuanya. Oke. Nah, setelah penjenengan menganalisis ya core isu yang terpilih itu pakai fishbone, nah jenengan akan bisa menuliskan ya, maka disusunlah solusi dan kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi. Ya, jadi solusinya itu dari dasar solusinya itu dari analisis fishbone itu. Nah, paling sedikit 5 kegiatan. Oke, monggo itu nanti kegiatannya 5. Kemudian untuk nilai-nilai dasar ASN, ya penjenengan sudah kemarin menuliskan ya sesuai dengan berakhlak itu, oke, itu dituliskan saja, dipindahin situ, oke, disesuaikan saja. Kemudian ini matrik rancangannya. Nah, matrik rancangannya ini ada kegiatan, jadi kegiatan yang 5 kegiatan yang sudah penjenengan tulis, ya penjenengan tulis di sini. Nah, masing-masing kegiatan itu ada tahapan-tahapannya tadi. Yang seperti saya contohkan ya, misalnya kalau perencanaan. Kegiatannya apa pertama? Perencanaan. Tahapannya apa? 1, berkonsultasi dengan mentor. 2, berkolaborasi dengan teman sejawat atau stakeholder yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga apa? Dan seterusnya. Kemudian kegiatan kedua apa? Langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya apa? Kemudian di sini ada output atau hasil. Jadi output itu nanti tuliskan sebagai eviden. Oke, evidennya apa? Misal konsultasi dengan mentor, buktinya apa? Buktinya misalnya 1 foto konsultasi dengan mentor, 2 catatan, ya catatan hasil diskusi dengan mentor, misalnya seperti itu. Bisa penjenengan buat sendiri diagram atau metriknya atau jurnalnya atau apa kolom-kolomnya, nggih. Misalnya nomor 1, misalnya tanggal berapa, hari, tanggal, kemudian catatannya apa. Ya, konsultasi dengan mentor hari itu tentang apa. Kemudian mungkin di sana ada tapa asmo atau tanda tangan mentornya. Nah, itu dibikin sendiri.
Setiap tahapan kegiatan itu nanti dituliskan hasil atau outputnya. Tuliskan namanya, foto, foto apa, dokumen apa. Jangan hanya ditulis foto atau dokumen saja di output itu. Itu nggih. Jadi setiap langkah, setiap tahapan itu ada eviden atau ada output atau ada hasilnya. Sudah? Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak, maka dituliskan di sini. Nah, setiap kegiatan, kemudian setiap tahapan kegiatan itu kaitkan dengan substansi berakhlak, ya, nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, ada beberapa kan nilai dasar berakhlak itu. Nah, tuliskan aspek-aspek mana saja yang berkaitan dengan berakhlak. Jadi jangan hanya satu atau dua, mungkin bisa lebih dari itu. Oke, keterkaitannya itu. Kemudian yang belakang, kontribusi kegiatan, pencapaian visi dan misi organisasi. Nah, nanti cara menuliskannya, Mas dan Mbak, kalau visi itu kan hanya satu, okay? Visi di organisasi, masing-masing organisasi. Yang banyak itu misi. Maka nanti sesuaikan misi mana yang terkait dengan kegiatan dan tahapannya. Misal, kegiatan 1 perencanaan, tahapannya tadi konsultasi dengan mentor, kemudian berkoordinasi dengan teman sejawat, dan lain sebagainya. Nah, itu keterkaitannya dengan misi itu misi keberapa? Misinya misalnya 6. Nah, kegiatan 1 itu sesuai dengan misi keberapa? Bu, sesuai dengan misi ke-1. Tulis misinya, dan kemudian di bawahnya tulis keterkaitannya. Jadi keterkaitan dengan kegiatan 1 dengan misi 1 itu apa? Oh Bu, misi kedua, kegiatan kedua itu sesuai dengan misi ke-4. Tulis misinya, kemudian tulis keterkaitannya. Nah, itu cara menuliskannya di kontribusi. Kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Gitu ya. Kalau sudah, kemudian jadwal. Jadwal kegiatan. Oke, di jadwal kegiatan itu dibuat pertanggal mengambil dari. Nah, ini dituliskan saja nggih. Dituliskan saja bulan, output. Oh ya, di matrik rancangan tadi dituliskan dituliskan analisis dampaknya nggih. Analisis dampaknya nanti dituliskan. Masing-masing kegiatan itu ada analisis dampak. Nanti tuliskan analisis dampaknya. Yes, gitu nggih. Terus jadwal kegiatan sudah, bahwa kendala dan antisipasi. Penjenengan nanti tuliskan kendalanya apa saja dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, tentang apa, Bu? Nah, apa ya? Perkiraan-perkiraan. Perkiraan nanti kendala yang muncul dari kegiatan, ya, dari masing-masing kegiatan itu perkiraan. Kira-kira nanti kegiatan itu tuh akan muncul kendala apa? Nah, ditulis itu karena penjenengan belum melaksanakan ya, jadi kemungkinan-kemungkinan, istilahnya kemungkinan kendala apa yang muncul dan juga cara mengantisipasinya, jangan tulis. Nah, itu. Kemudian yang ke-13 itu penutup. Nah, penutup ini isinya harapan, tindak lanjut, simpulan juga, jenengan tambah saja kesimpulan. Kemudian tindak lanjut harapannya apa, kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini isinya apa? Isinya adalah rencana selanjutnya penjenengan setelah kegiatan latsar ini itu selesai. Kira-kira kegiatan yang penjenengan laksanakan ini hanya untuk memenuhi tugas-tugas latsar saja, ataukah nanti bisa dilanjutkan untuk seterusnya setelah kegiatan latsar selesai, berguna, masih berguna enggak itu program yang penjenengan susun, yang penjenengan rencanakan, kemudian aplikasi yang penjenengan buat itu kira-kira nanti masih bermanfaat enggak? Kalau sekarang misalnya di lingkup misalnya kalau guru nggih,
Oh, itu kelas 7, Bu, di MTS. Penelitiannya tuh di kelas 7 MTS. Nah, kira-kira nanti di kelas 8, kelas 9 tuh bisa dipakai enggak? Ataukah hanya di kelas 7 saja? Nah, seperti itu. Jadi, nanti tuliskan rencana ke depannya seperti apa. Rencana tindak lanjutnya. Ya, mungkin pengembangannya boleh. Kalau sekarang hanya terbatas karena apa? Karena pelaksanaannya kan hanya 1 bulan. Nah, untuk kedepannya tuh kira-kira masih bisa dikembangkan apanya lagi. Ini tentu saja untuk 1 bulan mungkin belum sempurna, gitu loh. Maka untuk menyempurnakan nanti bisa dikembangkan apa-apa-apa. Nanti penjenengan sebutkan. Misalnya untuk Bapak Ibu dosen, misalnya aplikasi ini, program ini untuk prodi tertentu misalnya, prodi PGMI misalnya, atau prodi bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira nanti bisa nggak dipakai tingkat fakultas? Bisa nggak dipakai untuk tingkat universitas? Nah, bisa. Nah, berarti nanti bagaimana nanti ke depannya itu apa yang akan dilakukan? Itu rencana tindak lanjut. Ini sangat penting ya, Mas dan Mbak. Karena kita itu harapannya tidak berhenti di sini program-program itu, hanya sekedar besar. Jadi walaupun ini mini riset, ya saya menyebutnya mini riset, ya riset mini, tetapi penulisannya, penyusunannya juga harus menyesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Oke, jadi diingat-ingat penjenengan dalam menuliskan judul dan menuliskan apa namanya nanti kegiatannya juga harus penjenengan pikirkan juga. Nah, data awal juga diperlukan, Mas dan Mbak. Ya, data awal nanti penjenengan tuliskan ya kenapa atau alasan kenapa penjenengan memilih judul ini, isu mengangkat core isu itu. Ya, kemudian juga apa istilahnya bagaimana cara nanti penyelesaiannya atau solusinya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana menentukan langkah awal. Jadi misalnya sebelum penggunaan model pembelajaran PJBL untuk guru, sebelum menggunakan aplikasi untuk BIMWIN misalnya. Nah itu kira-kira faktanya sekarang ini itu seperti apa? Itu data awal. Boleh bebas, penjenengan mau menggunakan apa? Menggunakan survei, menggunakan interview, ya. Kemudian pretest misalnya. Nah, itu juga harus ada nanti data awalnya bagaimana. Loh ini loh kenyataannya, kenapa untuk layanan pernikahan di KUA Tangen itu belum optimal. Buktinya ini itu. Belum optimalnya pemanfaatan medsos KUA. Buktinya apa? Medsos KUA yang dipakai itu apa? KUA punya medsos apa? Oh, punya Instagram, Bu, punya TikTok, Bu, punya Facebook. Nah, belum optimal. Nah, buktinya apa? Oh, Instagram yang dipakai itu followernya masih sedikit. Kontennya itu sedikit. Hanya berisi info-info saja. Ya, info-info terbatas saja. Nah, itu sebagai bukti atau sebagai data awal penjenengan. Bisa penjenengan screenshot. Oke. Nah, misalnya followernya baru sedikit Instagram. Nah, nanti setelah kegiatan layanan pernikahan dengan media digital, media sosial, medsos, KUA, nanti harapannya follower Instagramnya menjadi lebih banyak. Konten-konten di medsos itu lebih banyak. Nah, itu nanti bukti akhir ya, bukti akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk rancangan ini data awal diperlukan. Bagaimanapun apapun bentuknya. Instrumen apa yang diperlukan? Misal, Bapak Ibu guru akan meneliti tentang motivasi siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Nah, penjenengan bikin instrumennya apa? Motivasi. Jadi instrumen tentang motivasi. Oh, tentang pemahaman, tentang minat, tentang keaktifan siswa. Nah, penjenengan harus bikin survei dulu. Sekarang itu minat siswa rendah terhadap materi aksara Jawa. Kenapa minat siswa rendah? Buktinya ini loh, data awalnya ini.
Kemudian nanti penjenengan mau menggunakan instrumen apa untuk mengetahui data awal. Misalnya menggunakan survei. Ya, survei kaitannya apa? Kaitannya tentang rendahnya minat untuk belajar aksara Jawa. Nah, itu nggih. Itu untuk RA, rancangan aktualisasi. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Nggih, monggo, Mbak. Mungkin Mas ada dulu, Bu, tadi yang Nggih, monggo Mas. Mas Sadat. Dari mana, Mas? Saya dari Pati, Bu, cuman ditugaskan di KUA Purworejo, Kaligesing, Purworejo. Oh ya, nggih. Bu, saya mau tanya, kalau misal saya sudah mengangkat isu A ya katakanlah, terus pada akhirnya kita akan berganti pada isu, itu bisa nggak ya sih, Bu? Nggak apa-apa, boleh saja. Boleh, Ya, nggak masalah. Nah, yang penting jenengan harus selalu konsultasi dengan mentor. Jangan sampai mentor nggak tahu. Karena yang tahu persis permasalahan yang ada di instansi itu mentor. Harus sepengetahuan, harus sepersetujuan mentor. Ya, ya Bu. Oke. Terus tadi apa ya? Saya malah lupa. Oke. Baik, Nanti izin. kalau ingat tanya lagi, Bu. Oke. Oh, Mas. Izin lanjut ya, Bu. Oh ya, oke, monggo Mbak Ririn. Ya, tadi dijelaskan bahwa di matriks perlu disampaikan atau dimasukkan analisis dampak. Itu nanti kolom yang berapa ya, Bu? Itu ditambah aja bawahnya, Mbak. Masing-masing kegiatan. Baik, berarti di Bawah, kolom kegiatan. baris bawah. Baris di baris. Di bawahnya kegiatan 1, baris paling bawah itu tulis analisis dampak. Kemudian nanti kegiatan 2, bawahnya kegiatan 2 kasih analisis dampak. Jadi di baris bukan di kolom. Oh, baik. Nggih, ada lagi? Mohon izin tanya, Bu. Nggih, monggo. Terkait konsultasi mentor. Mentor itu dari kepala, nggih? Nggih. Siapa saja yang ditunjuk nanti? Oh, Tidak nggak. harus kepala, nggih. Oh, nggih. Sama itu, Bu. Misal isu saya itu sebenarnya saya bukan buat, tapi mengembangkan yang sudah ada gitu. Jadi Boleh saja. boleh nggih? Kalau biasanya kalau mengembangkan yang sudah ada itu berarti kaitannya dengan optimalisasi biasanya. Nggih. Atau peningkatan juga boleh. Optimalisasi apa atau peningkatan apa biasanya sudah ada. Boleh, enggak masalah. Misalnya punya IG, punya Instagram, ya KUA itu, tetapi kurang optimal dengan data awal bagaimana? Low followernya sedikit. Kontennya juga nggak ada, cuman beberapa tok gitu, karena jarang dipakai, apalagi bahkan mungkin masuk akunnya aja sudah lupa gitu kan, yang buat orang lain misalnya kayak gitu. Boleh, Mas? Oke. Mbak Rahma, monggo silahkan. Bu, kalau awalnya belum ada itu berarti apa ya, Bu? Kalau sudah ada kan optimalisasi. Kalau belum ada? Kalau belum ada ya penyusunan apa? Itu boleh, penyusunan apa, kemudian peningkatan apa, peningkatan apanya pakai itu. Jenengan mau bikin apa? Jenengan apa? Tugasnya apa, Mbak? Saya rencananya itu gampangannya bikin kayak konten edukasi gitu loh, Bu, buat etika bersosial media buat anak-anak kan sekarang sudah pakai TikTok ya, tapi mereka itu asal aja gitu loh. Jenengan buat apa? Mau buat apa? Kalau saya seperti layanan edukatif gitu loh, Bu. Kan Bu Kata memberikan saran seperti itu, kayak gitu. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Jadi nanti bisa peningkatan apanya siswa ya melalui layanan edukatif, namanya apa, kasih nama. Programnya apa, program layanannya itu apa? Misalnya jenengan BK. Iya. Enggak apa-apa. Jadi apa peningkatan apa ya, melalui layanan apa namanya?
Layanan kependidikan apa? Kasih nama. Layanan kependidikan terpadu. LKP, LKT, ya, kasih nama kayak gitu enggak apa-apa. Bikin sendiri lah jenengan. Gawe-gawe dewe kasih nama sendiri. Ya, terima kasih Bu. Oke, boleh. Monggo yang lain. Saya Bu, Oke, Mas Adat lagi. Bu, kalau kita misal berarti kan berandaikan kita mempunyai produk ya Bu, tidak bisa menghasilkan survei apapun gitu. Survei itu tidak membuahkan hasil. Nanti gimana ya Bu? Bolehkah seperti itu? Berarti jenengan tidak tepat memilih solusinya, kurang tepat. Jadi diganti yang tepat. Kira-kira menggunakan apa? Itu. Oke. Jadi memang berarti itu nggak tepat, Mas. Jadi misalnya kalau sakit itu ya, misalnya ada orang yang sakit, misalnya ada suatu penyakit, kan kita pinginnya cari obat biar sakit itu bisa biar sembuh kan, orang yang sakit itu kan biar sembuh. Nah, nek obatnya keliru kan ramari. Saya nemen ya, utawa nggak pengaruh apa-apa, tetap loro gitu loh. Nah, berarti ganti obat kan? Ganti obatnya gitu kan. Rak cocok ya harus karo lorone karo penyakitnya nggak cocok gitu. Nah, ini memang perlu kajian juga. Jadi pemilihan solusi tadi juga harus tepat, ya, harus sesuai gitu. Gitu memang Sadat ya. Oke, baik Bu. Siap, siap. Ya. Berarti harus di Oke. akhir itu harus mempunyai data yang menjelaskan bahwa Data ini loh awal. Oke. Oke. obat dari Data awal harus obat dari punya. itu gitu ya. Oh, siap Data Bu. awalnya Siap, tuh siap. entah berupa apa saja, jenengan kan dengan isu jenengan. Bu, datanya misalnya apa namanya? Belum belum apa ya? Digitalisasi akta nikah lama. Itu biasanya kan belum digitalisasi tuh. Akta nikah lama itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi input data atau pengarsipan akta nikah lama. Ada yang seperti itu. Menggunakan atau melalui apa? Kalau untuk menyimpan itu biasanya pakai Google Drive. Kemudian nanti diinputkan ke SIMKAH. Biasanya kan gitu. Lu aku yuk paham tadian. Ya Bu. Terima kasih. Mohon izin Bu, meneruskan Monggo Mas Nur Rahman. nikah lah, niku kan insya Allah ngepasi sama isu yang kemarin saya angkat. Lah, niku kan kalau arsip nikah itu belum digitalisasi kan semuanya banyak Bu, dari mungkin kalau di KUA Anjabes itu dari tahun 55 udah ada. Nah itu kalau kita itu arsip nikah Mbah Kula niku kayaknya. Ya mbahmu. Lah, niku kalau saya ngambil mungkin 2 bulan atau 3 bulan tok niku boleh ndak sih? 3 bulan 2 bulan. Contoh Bu, contoh. Ya, makanya dibatasi waktunya. Jadi hitung mundur aja dari sekarang. Misalnya digitalisasi itu mulai tahun berapa? Misalnya tak mau 2018. 18 berarti nanti jenengan ambil 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Nah, 2017 atau mulai 2016, 2 tahun. Bu, kebanyakan Bu, ya setahun. Ya ojo sesasi rong sasi lah ya. Bu, siap. Minimal. Yang penting jenengan tulis. Ya, jenengan tulis kenapa alasannya jenengan ngambil data nikah itu tahun itu. Karena mulai digitalisasi itu baru tahun 2018. Nah, sebelum itu naskah-naskah itu masih berupa print out, masih berserakan, menumpuk di gudang, di pangan rayap, kena banjir, teles. Kan. Oke, siap Bu. Oke ya. Oke. Monggo yang lain? Saya Bu. Oke. Saya itu Bu, mau izin bertanya. Satu ini saja nggih, karena saya nanti masih ada kelas lain. Tentang analisis dampak Bu. Tadi saya kurang putus-putus Bu. Oh, oke.
analisis dampak. Jadi kira-kira dampaknya kalau kegiatan itu harus dilaksanakan. Gitu loh, analisis dampak. Itu ditaruh di apa namanya? Di bawah Ditaruh kegiatan di itu. kegiatan, di bawah kegiatan Jadi kayak kegiatan gitu. pertama itu nanti dampaknya apa kalau kegiatan itu dilaksanakan. Kalau tidak itu bagaimana? Gitu loh. Gitu, Bu. Misalnya kegiatan satu perencanaan jenengan itu harus apa namanya berkolaborasi ya, menentukan berkolaborasi dengan siapa yang berkepentingan. Nah, itu kenapa? Kemudian bila tidak dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain itu apa yang terjadi gitu loh, Mbak. Gitu. Terus ya. Saya kira ini dulu Mbak, Mas, nanti bisa kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Yang penting jenengan bikin dulu berdasarkan LK yang sudah panjenengan buat, dan jangan lupa untuk besok pagi itu mulai untuk mengerjakan LK hari ke-13, ke-14, ke-15, kemudian nanti hari ke-16 kita ketemu lagi. Saya harapkan jenengan sudah mulai menyusun, jangan dadaan, karena kita bisa berdiskusi. Ya, kalau ada yang kurang, ya itu bisa ditambahkan. Itu nggih, Mas dan Mbak. Nggih. Saya akhiri dulu untuk pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Stop share, nggih. Oke.